Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat foodies. Selamat datang kembali nih di kegiatan Sedekah Ilmu Ramadan. Upgrade ilmu ngabuburit bareng foodies. Nah, di program live spesial Ramadan sore hari ini kita akan mengundang dan kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber menarik di bidangnya, yang pastinya di bisnis kuliner ya teman-teman. Nah, program ini juga kami dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal nih buat teman-teman yang baru join. Nama saya Balkis yang akan menemani teman-teman semua di kegiatan sore hari ini sampai selesai. Nah, ini ada Kak Onik, ada Kak Rai Raihana. Nah, selamat bergabung ya Kak ya. Semoga nanti bisa nyimak sampai akhir karena saya nggak akan sendirian. Nanti saya akan invite salah satu narsum dari brand owner pastinya F&B di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin dari teman-teman yang udah join mau kenalan nih dari mana aja, dari kota mana aja, terus punya bisnis kuliner apa, boleh nih cerita di kolom komentar ya. Nah, mungkin sambil kita nanti saya akan invite narasumbernya, tapi sebelum itu saya izin untuk menginformasikan sedikit tentang Foodies Academy ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Foodies Academy itu apa, jadi Foodies Academy adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang mempunyai visinya adalah changing people's life through F&B education. Nah, teman-teman bisa gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Oke, nah buat teman-teman yang pengen belajar gratis di channel-channelnya Foodies, bisa banget kunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, buat teman-teman yang hobinya baca, boleh banget baca artikel Foodies terkait edukasi bisnis kuliner karena sudah lebih dari 400 artikel yang sudah publish ya di www.foodies.id/artikel. Satu lagi nih buat teman-teman yang pengen nonton video aja, nggak mau baca, bisa banget subscribe YouTube channelnya Foodies karena sudah ada 1.200 video edukasi yang bisa teman-teman akses secara gratis. Oke, langsung aja ya teman-teman bisa visit ke channel-channelnya Foodies yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, tadi ada yang udah komen juga, ada dari Angkringan Jogja, dari Tasik, dari Kak Rais Ramdhani. Halo Kak, salam kenal. Mungkin nanti bisnisnya bisa di-spill nih sama Foodies, nanti mungkin konten-kontennya teman-teman boleh info ya dari brand apa aja, silakan. Oke, nah mungkin hari ini saya akan info juga, jadi kita ini akan ngobrol atau menginvite siapa sih gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mbak Nina Junisma. Nah, beliau adalah owner dari Pempek Almira. Ada yang udah tahu Pempek Almira atau mungkin sering nih buat teman-teman yang di daerah Tangerang sering visit ke store-nya Pempek Almira, boleh nih tulis di kolom komentar ya. Nanti kita juga akan dengar nih kayak gimana sih cerita dari Mbak Nina ya, maaf. Mbak Nina ini membangun dan memulai bisnis pempek ini seperti apa. Nah, oke. Nah mungkin teman-teman bisa siapin catatan, nanti bisa ditulis insight-insight yang penting yang mungkin nanti akan disampaikan langsung sama Mbak Nina. Oke, biar nggak penasaran lagi, saya akan invite Mbak Ninanya ya. Sebentar. Sudah di-invite, nunggu Mbak Ninanya join. Oke, ini ada Kak Budi, ada Kak Faisal. Halo Kak, selamat bergabung. Sekali lagi nanti teman-teman bisa tulis insight-insightnya yang mungkin nanti bisa diaplikasikan di bisnis kulinernya teman-teman. Oke, ini sudah di-invite Mbak Ninanya. Ditunggu ya teman-teman ya. Sambil nunggu Mbak Nina, boleh mungkin teman-teman perkenalan lagi dari mana aja, dari kota mana aja. Karena Foodies itu di Bandung, jadi mungkin teman-teman yang di luar Bandung
ini boleh nih dikasih tahu nih dari mana aja. Apakah sama-sama dari Bandung atau dari luar kota? Oke, sebentar ya. Kenapa nih belum bisa join? Ditunggu ya teman-teman. Buat yang tadi kelewat, jadi hari ini kita akan mengundang narasumber dari PMP Almira. Boleh dikepoin dulu Instagramnya. Oke, saya infokan dulu ya ke Mbak Amiranya. Mungkin ada kendala nih di sebentar ya teman-teman. Saya invite akun yang satunya lagi dulu ya. Khawatirnya ada kendala nih di Mbak Amira nggak bisa di invite. Oke, sebentar. Nah, mungkin sekali lagi sambil menunggu narasumbernya masuk. Halo, ada Kak Iksan, ada Kak Andriana, ada Kak Mufli, salam kenal ya. Nanti teman-teman bisa mendengarkan dan menyimak bagaimana cerita Mbak Nina memulai bisnis PMP ya. Sampai sekarang sudah open outlet di Tangerang. Atau mungkin ada yang sudah visit ke store-nya, boleh cerita di kolom komentar teman-teman. Nanti juga kalau misalkan teman-teman ada yang punya bisnis serupa seperti Mbak Nina, bisa banget nih untuk dicatat insight-insightnya. Oke, ini agak kendala ya, kenapa ya? Ini agak kendala nih Mbak di ada notif PMP Almira. Coba PMP Almira tidak bisa join. Coba ya sekali lagi. Oke, sambil ditunggu, mungkin ini ada kendala. Mungkin Mbak Nina bisa pakai akun yang satunya lagi. Oke, teman-teman mohon ditunggu ya. Ini biasanya seperti ini ya. Kalau misalkan ada undangan collab tuh agak kendala nih kadang bisa. Nah, ini udah masuk nih. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam. Ada sedikit kendala nih tadi akunnya PMP Almira nggak bisa di ACC Iya. dan di invite juga nggak muncul nih. Iya, betul. Aku juga coba kok ini nggak bisa gabung ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi sekarang sementara pakai akunnya Mbak Nina dulu ya. Oke, boleh Oke, silahkan. sama aja karena yang akan sharing Mbak Nina. Oke. Oke, Mbak Nina, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Alhamdulillah puasanya? sehat. Alhamdulillah lancar nih. Mbak Nina juga lancar ya sore hari ini. Amin. Kita meskipun lagi puasa, tetap semangat untuk memberikan insight-insight yang luar biasa nih buat teman-teman yang mungkin mempunyai niat dan keinginan untuk bisnis kuliner. Nah, nanti bisa dengar cerita dari Mbak Nina ini bagaimana memulai bisnis PMP Almira. Oke, Oke. mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dari Mbak Nina sebelum kita ngobrol lebih jauh. Mbak Nina ini sebagai apa di PMP Almira? Terus sekarang tuh lagi sibuk apa aja? Oke. Halo. Perkenalkan, saya Nina, owner dari PMP Almira. PMP Almira sendiri itu kita store-nya ada di Tangerang. Mungkin teman-teman foodies yang di Tangerang bisa mampir ke offline store kita.
Kalau kesibukan kita sekarang karena sudah mungkin mendekati Idul Fitri ya Kak, jadi kita lebih banyak prepare untuk hampers yang memang sudah di list dari jauh-jauh hari oleh customer. Jadi kita sekarang lagi prepare itu, begitu. Oke, jadi Mbak Almira ini sebagai owner langsung nih dari PMP Almira ya. Iya, Oke, boleh diceritain nggak Mbak? Tadi kan mungkin sekarang lagi sibuk nyiapin hampers. iya Nggak cuman kue aja betul. ya yang ada hampers, tapi Iya, PMP Almira iya, juga siapin hampers. iya Oke, betul. mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih PMP Almira, boleh nggak Mbak diceritain awal mula Mbak Nina ini menjalankan bisnis PMP, gimana awalnya kepikiran dan apa yang memotivasi Mbak untuk menjalankan bisnis PMP ini? Oke, sebelumnya aku mau info dulu nih. Jadi banyak yang salah prediksi. Jadi Mbak Nina asli Palembang ya? Oh enggak, aku orang Aceh Mbak. Oke. Iya. Jadi memang awalnya itu karena kita tuh satu rumah semua itu pecinta pempek awalnya. Jadi memang kita rutin untuk jajan pempek gitu sampai ada satu ketika kita mengalami hal yang kurang baik lah dari jajan pempek. Jadi kita semua satu keluarga tuh alergi Mbak. Dan Oke. alerginya itu memang dari makanan saat itu ya. Jadi di situ kita stop, kita nggak jajan pempek. Cuman kan kita kasihan ya, ibunya, aduh anakku udah lama nih nggak makan pempek gitu kan. Iya. Coba buat, akhirnya alhamdulillah cocok begitu kan. Nah dari situ timbul ide eh, ini makanan yang secara ingredients oke ini rasa enak, kayaknya juga dibutuhkan nih oleh ibu-ibu lain atau keluarga-keluarga lain untuk keluarganya mereka. Itu Mm. sih ide awalnya bisnis pempek Almira. Oke, jadi dari pengalaman keluarga ya, yang dimana Iya Mbak betul. ini ternyata bukan asli Palembang. Saya juga sempat mikirnya Mbaknya orang Palembang nih, Bukan, tapi ternyata bukan bukan ya, guys. dari Iya Aceh ya bukan. Mbak. Iya. Oke, nah terus PMP Almira sendiri tuh berdirinya dari tahun berapa Mbak? Kalau pempek Almira itu sebetulnya dari tahun 2018, Mm-mm. tapi kita lebih di online aja. Nah, kita mulai serius buka store itu di tahun 2021. Jadi baru Oke. ya jalan 3 tahun lah. Mm-mm. Berarti Gitu. pas COVID. pandemi juga ya? Iya, iya, pas COVID. Tapi Mbak Nina udah maksudnya udah yakin nih untuk membuka store offline gitu untuk PMP Iya, ini. karena kita udah punya marketnya, niche Mm-mm. marketnya kita udah ketemu, jadi Mm-mm. saat itu ya sudahlah, Bismillah gitu Bismillah kan. ya. Iya. Oke, nah mungkin ini penasaran juga nih, apa sih yang menjadi diferensiasi atau pembeda nih dari PMP Almira ini dibandingkan dengan bisnis-bisnis PMP lainnya, Mbak? Oke, sebetulnya kalau dari produknya sendiri, dari pempek sendiri, kalau kita cari diferensiasinya, perbedaannya itu sulit ya Mbak. Maksudnya kita mau ngide apa sih dari pempek, tetap yang akan dicari ya kapal selam gitu ya Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Cuman di saat semua orang menggaungkan nih pempekku ini loh, pempekku tuh paling ini, paling itu. Di situ kita melihat peluang lain dari pempek ini, ternyata ada menu lain dari makanan Palembang yang Mm-mm. biasanya menu itu ada di store-store pempek lain, tapi nggak pernah diangkat oleh pengusaha pempek lainnya. Mm-mm. Nah, kita coba angkat menu itu, Mm-mm. gitu kan, dan ternyata itu malah jadi star menunya kita gitu. Mm-mm. Jadi memang Oke. akhirnya pempek Almira ini orang banyak cari tuh kita mie celor Mbak. Orang Oh, banyak kita, oh mie celornya pempek Almira tuh keren gitu mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi saya pikir oh kita ngapain harus rebut sikut-sikutan Mm-mm. sama sesama pedagang pempek. Mm-mm. Apa yang mereka nggak tampilkan kita tampilkan Mm-mm. gitu. Gitu. Oke, jadi tadi ada satu menu yang memang diambil dari yang sebelumnya belum pernah Angkat. diangkat nih sama Iya, teman-teman pebisnis kuliner di pempek sendiri ya. Jadi iya, Mbak ngambil peluang itu justru. iya betul. Oke, nah berarti ini balik sedikit nih. Tadi kan untuk produknya sendiri itu coba ngolah sendiri dulu atau gimana? Oh iya, kita semua proses produksi itu kita olah sendiri. Mm-mm.
Kalau ikan memang kita dapat supplier khusus ikan giling yang pastinya sudah bersertifikasi begitu ya. Sampai ke tempat produksi kita produksi sendiri. Sampai 2021 itu aku masih ngadon sendiri pempek Almira, tuh masih aku sendiri yang Masih ngadon. sendiri Tapi ya. sekarang karena semakin berkembang tangannya nggak cukup lagi, jadi mulai dibantu begitu. Oke, jadi resepnya mungkin dari yang sudah banyak pempek yang sudah dicoba mungkin ya, jadi udah tahu nih kayaknya perlu nambahin ini. Dan juga Kalau resepnya gimana? Heeh, resepnya memang kita Palembang asli heeh, karena akhirnya waktu itu private dengan orang Palembang yang asli, dan jadi kita berani jamin lah walaupun nih pempek produksi Tangerang tapi autentik lah Palembang. Otentik Palembang ya. Jadi jangan khawatir ya untuk Iya, rasa masih ada Palembangnya gitu. betul. Oke, nah kalau sekarang berarti sudah running berapa tahun ya? 6, Ya kurang lebih ya 5 tahun lewat 5 tahun jalan ya. ya, 5 tahun ya. Oke, Mm-mm. berarti udah bisnis kuliner di atas 5 tahun tuh udah keren banget sih maksudnya. Karena kan sekarang juga banyak bisnis yang di bawah 5 tahun sudah mulai sepi gitu kan, bingung mau Iya kayak iya gimana. Tapi iya. PMP Almira ini berhasil ya bahkan membuka store saat COVID gitu. Berani untuk membuka store saat COVID. Nah, sekarang ini untuk apa namanya karyawannya sendiri yang bantu di outlet itu ada berapa, Mbak? Yang di outlet dan di produksi sekarang kita ada sekitar 14 orang. Oke. Berarti untuk outlet baru ada di Tangerang aja. Iya, baru ada satu aja. Oke. Kalau untuk apa namanya pemesanannya sendiri itu berarti masih offline dan online. Iya, kalau untuk pemesanan kita memang untuk Shopee dan Tokped tidak aktif begitu ya. Mm-mm, Paling kita memang hanya by WA admin mm-mm, atau DM Instagram untuk yang memang di luar Tangerang. Biasanya kalau masih yang dekat kita masih yang GoFood atau mm-mm. datang langsung ke store kita. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, produk pempek dari Almira sendiri itu ada yang kan di store nih, ada yang dine in atau yang frozen food atau gimana aja tuh, Mbak? Iya, kebetulan di kita selain kita menyediakan yang ready to eat di Mm-mm, outlet, kita juga menyediakan yang frozen. Yang frozen ini kita sudah kemas semenarik mungkin. Kita meninggalkan image empek-empek yang tua, tanda kutip begitu mm-mm, ya, mm-mm, yang jadi lebih kekinian dan memang lebih cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi mm-mm, menariknya gini Mbak, di mm-mm. Tangerang ini kan agak terbatas ya oleh-oleh khas Tangerang gitu kan. Iya, iya. Mm-mm, Pada akhirnya teman-teman kita di Tangerang beli pempek Almera ini, pempek dan tekwannya yang sudah dengan packaging kita itu mm-mm. untuk dibawa oleh-oleh pulang ke kampung halamannya. Oke, oke, oke. Ya, Padahal dari jadi Tangerang ya. iya dari Tangerang. Jadi Ramadan gini kita banyak handling orderan teman-teman untuk oleh-oleh mereka bawa pulang kampung begitu. Oke, menarik ya. Jadi malah ke ranah situ, jadi ke bisnis oleh-oleh juga gitu Iya, masuk. iya, iya. Jadi mereka cari produk kita untuk kasih ke teman, ke Mm-mm, kerabat, ke mm-mm, keluarga gitu. Karena memang kita desain untuk mereka merasa percaya diri untuk kasih produk itu ke orang. mm-mm, mm-mm. Menarik ya. Nah, Mm-mm. mungkin saat pertama, tadi kan kalau dari ceritanya, gimana kalau misalkan kita bikin pempek aja. Nah, sebetulnya peluang seperti apa yang, Mbak Nina lihat nih, akhirnya yakin nih, ya udah buka aja gitu, terus mungkin, dari market atau seperti apa nih, Mbak? Oke, pertama saya basicnya memang ibu rumah tangga begitu ya, Mhm, jadi mhm, tidak ada kegiatan lain hanya di rumah, jadi memanfaatkan apa yang ada di rumah awalnya gitu kan. Saya mau usaha memanfaatkan apa yang ada di rumah dan bisa dilakukan di rumah. Saat itu hanya melihat peluangnya dari mhm, situ. Tetapi berjalannya waktu semakin berkembang Almira kita melihat oh ternyata Almira ini pempek ini ya terutama produknya ternyata nggak terbatas hanya di mhm, lingkungan kita saja kita bisa mhm, jual ke luar kota, kita bisa positioningkan dia sebagai oleh-oleh tadi gitu kan. mhm, Dan bahkan sekarang kita mulai masuk ke
B2B Mbak, kita mulai supply Oke. ke beberapa coffee shop. Jadi kalau Mbaknya punya coffee shop, Mm-mm. males produksi pempek, kita bisa bantu gitu. Oke, 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 menarik ya. Jadi nggak cuma Uangnya bisa B2C aja, kemana-mana. kemana aja ya. Mm-mm. Karena tadi ya Iya, balik lagi dari PMP sendiri tuh bisa dinikmati sama siapapun ya. betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Jadi sekarang supply ke kafe-kafe juga, ke Iya, resto juga mungkin ya. mm-mm, Oke, betul. keren banget nih. Mungkin itu juga menjadi inovasi-inovasi yang dilakukan selama 5 tahun ini ya, Mbak ya. Iya, iya. Oke, nah mungkin selama 5 tahun ini kan ini cukup panjang juga nih Mbak, udah ngelewatin COVID, terus banyak lah ya tantangannya. Nah ini mungkin bisa diceritain nggak ada nggak sih tantangan yang dihadapi sama Mbak Almira dan tim gitu di PMP Mbak Nina sorry, jadi Mbak Almira. Oke, oke. Sama, tantangan yang atau kendala yang mungkin dihadapi selama menjalankan bisnis pempek ini tuh seperti apa aja sih Mbak? Terus gimana cara Mbak Nina bisa mengatasinya? Hmm, oke, sebetulnya kalau bicara tantangan, tantangannya itu awalnya dari diri sendiri, Mbak. Balik Mm-mm, lagi saya ibu rumah tangga, akhirnya memulai bisnis iseng-iseng yang akhirnya menjadi profesional ya. mm-mm, Itu sudah menjadi tantangan mm-mm, di awal begitu kan. mm-mm, Bagaimana kita mengubah mindset dari memakai apa yang ada di rumah, tapi kita mulai alihkan, oh ini sudah ada inventorinya sendiri gitu ya, kan. mm-mm, Kita belajar dan foodies sangat banyak seperjalanan saya itu membantu saya karena mm-mm, memang nggak punya basic sama sekali tuh Mbak awalnya. mm-mm, Jadi tantangan utama Almira saat itu yaitu mm-mm, kita berusaha merubah mindset kita dulu dari jualan rumahan menjadi jualan profesional begitu mm-mm, ya. mm-mm. Baru kita ketemu tantangan-tantangan yang benerannya nih di luar. Kalau untuk tantangan di luar sendiri, kita sebetulnya banyak tuh begini Mbak. Kan sekarang banyak makanan-makanan kekinian ya yang Mm-mm. Korean Ya, food gitu kan, mm-mm, yang memang mungkin harganya bisa di bawah pempek begitu mm-mm, kan dan lebih keren, anak-anak muda lebih mm-mm. suka gitu. Saat itu kita berpikir, ini bagaimana nih? Anak-anak muda ini sebetulnya suka Mbak makan pempek Ya, ini ya, ya, suka gitu. mm-mm. Tapi saat mereka main atau saat mereka mau jajan bareng teman, mereka nggak memilih pempek karena image pempek yang tua Iya, itu tadi mm-mm. kan. Tradisional dulu gitu ya. Ya, jadi akhirnya di situ kita berpikir bagaimana kita bisa merubah mindset mereka terhadap pempek Mm-mm, ini. Jadi bagaimana mereka merasa tidak tua saat mereka masuk ke store kita, mm-mm, bagaimana mereka bisa tetap merasa keren saat mereka bawa pulang produk kita. mm-mm, Jadi kita banyak mendevelop dari packaging, dari apa namanya tampilan outlet kita gitu. Dan kita salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa masuk ke anak-anak ini muda ini tadi, mm-mm, kita ikut event-event yang memang di sana marketnya anak muda. Jadi biar mm-mm. mereka Oke. paham, oh ternyata di acara anak-anak muda tuh pempek masuk Mm-mm, ya, bisa ya mm-mm, gitu. mm-mm. Oke, jadi tadi ya mulai dari tantangan yang pribadi dulu sebagai Mm-mm. ibu rumah tangga gitu, bagaimana Iya. mengelola operasional bisnis yang beneran. Oh, betul betul. Itu pasti ini banget ya Mbak, maksudnya dari A sampai Z tuh perlu Berubah di total. berubah total ya. Dan sampai akhirnya karena Mbak Nina mungkin banyak riset juga, banyak belajar, akhirnya menjalankan bisnis beneran nih sampai 5 tahun. Iya 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 iya. Keren banget. Dan akhirnya tadi ya, untuk di tantangan eksternal sendiri dari marketnya ya, market Iya yang iya. dimana ingin nge-grab anak-anak yang milenial untuk tetap bisa menikmati pempek dengan berbagai macam strategi yang tadi Mbak Nina sebutkan ya. Iya betul. Oke, keren banget nih Mbak. Nah, mungkin tadi selain tantangan dan kendala, ada nggak sekarang cerita unik atau mungkin yang momen-momen unik ya untuk yang pernah dicapai sama Pempek Almira itu seperti apa? Ada nggak Mbak? Oke. Jadi kita pernah saat itu diundang Mm-mm. oleh kita kan ikut Asosiasi Persatuan Pempek ya. Oh ada Kita ya. diundang
Ada. Kita diundang sebagai salah satu peserta event tahunan PMP yang diselenggarakan oleh memang pemerintah daerah Sumatera Selatan. Saat itu ada sekitar 30 tenan dan itu 29 tenannya didatangkan langsung dari Palembang. Oh. Dan kita sendiri yang dari Tangerang. Kebayanglah Mbak insecure-nya kita sebagai orang Tangerang gitu kan. Iya, Ketemu sama teman-teman semua yang aduh mereka asli. bawa kompornya sendiri dari Palembang, Iya. bawa produknya dari Palembang gitu kan. Berbahasa Palembang, di eventnya orang Palembang gitu kan. Terus apalah kita gitu kan. Di situ waktu itu tim kita bener-bener itu puter otak nih gimana caranya gitu kan biar Iya. pempek kita biar booth kita saat itu dilirik nih sama pengunjung yang memang ya itu 90%-nya orang Sumatera Selatan begitu ya Mbak. Jadi setelah kita riset event-event mereka dari tahun ke tahunnya sebelumnya, waktu itu kita muncul tuh ide saat mereka semua mendisplay empek-empek di boothnya mereka. Saya bilang kita jangan display empek-empek. Kalau kita tarung empek-empek, kita kalah sama mereka gitu ya. Akhirnya saat itu display kita buat itu mie celor Mbak. Itu awalnya tuh ya random aja. Kita buat mie celor deh biar display kita beda Iya. dari yang lain gitu ya. Kita pajang mie-nya, kondimen dan semuanya tuh kita pajang. Di bannernya juga yang paling besar fotonya foto mie celor. Dan itu ternyata benar-benar ya alhamdulillah ya Allah izinkan itu sehari kita bisa habis 500 porsi mie celor. Wah, di event Jadi itu aja ya. iya, jadi satu Sarinah waktu itu eventnya di Sarinah. Satu Sarinah itu semua duduk makan pegang paper bowl kita. Jadi pengunjung lain yang datang tuh penasaran ya kok semua orang pegang paper bowl itu gitu ya. Dan saat masuk ke area event mereka cari kita dengan oh yang ini nih brandnya, yang ini nih brandnya. Jadi itu menjadi cerita yang sangat berkesan seperjalanan kita. Oke, ini juga saya jadi terkesan nih sama ceritanya. Justru dari banyaknya brand PMP yang memang asli dari Palembang dan Mbak Ya, Nina sendiri di Tangerang nih yang iya, cukup jauh iya, juga jaraknya. Tapi berkat kerja keras dan muter otak nih gimana iya, caranya biar iya, tetap beda dan orang lirik, justru tadi ya nyiptain sesuatu yang menjadi apa namanya daya tarik gitu ya. Dari iya, banyaknya PMP kita keluarin dulu si mie celornya. Akhirnya visit boothnya PMP iya Almira ya. betul. Oke, bahkan alhamdulillahnya jadi rame ya sampai Iya, terjual iya. 500 porsi. Jadi Keren yang nggak banget sih, Mbak. tahu, Mm-mm. yang nggak tahu mie celor itu, jadi banyak banget Mm-mm. ternyata orang-orang di luar sana mereka nggak tahu mie celor itu apa gitu. Jangankan cicipi ya, denger aja Mm-mm. tuh baru itu di tempat Mm-mm. kita. Jadi Mm-mm. setelah itu, oke tim kita ganti strategi, sekarang kita eh, mie celor selalu terdepan pokoknya gitu. Jadi tameng ya untuk tetap orang-orang tuh aware nih ada nih Iya, PMP tapi ada menu lainnya juga yang bahkan sekarang jadi star menu di PMP Almira ya. iya, iya. Jadi top of mind-nya Oke. orang-orang, oh pempek Almira yang mie celornya enak itu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan berarti mie celor dan pempek gitu. Nah, mie Mm. celornya kan jadi star menu. Nah, gimana dengan pempeknya sendiri nih, Mbak? Kalau saat orang sudah masuk ke store Mm-mm. pempek atau masuk Mm-mm. ke Instagram pempek, Mm-mm. mereka nggak mungkin salah fokus sih. Tetap Oke. walaupun beli mie celor, pempek itu pasti akan ngikut. Dan kita eh, buat paket Mm-mm. bundling, jadi based on customer juga. Mm-mm. Jadi kadang ada customer makan mie celor itu dia suka dengan pempek kulit. Jadi Mm-mm. dia sering pesan dengan menu yang sama Mm-mm. setiap datang gitu ya. Kita penasaran nih, ayo kita cobain emang seenak apa sih kalau pempek kulit digabung dengan mie celor begitu ya. Ya. Dan Mm-mm. itu ternyata masuk banget begitu ya. Dari Mm-mm. situ oke, kita buat paket bundling. Jadi saat mereka datang ke kita makan mie celor sudah include empek-empek yang oke deh aku pempeknya order atau aku take away ya Mm-mm. pempeknya. Oke, jadi lebih mudah ya Mbak ya saat awalnya mengeluarkan yang sebelumnya belum terangkat nih mie celornya sendiri,
jadi pempeknya ya karena brandingnya Pempek pempek tetap ikut tetep terangkat ya. iya iya Oke, jadi dua-duanya sama-sama naik nih. Keren banget nih iya. strateginya. Berarti salah satu pertimbangan untuk teman-teman mungkin yang pengen nambahin menu lain tuh salah satunya mungkin kalau yang tadi saya tangkap membuat menu yang bisa dinikmati bareng juga itu jadi oke juga ya Mbak ya untuk ke Iya iya salesnya. iya. Betul betul. Oke, oke, oke. Oke, nah tadi juga tantangan terus cerita-cerita unik yang tadi juga cerita yang berkesan gitu ya dari Pempe Almira sudah disampaikan nih. Nah, ini kan berarti sudah 5 tahun. Banyak orang juga yang tadi dengan konsep yang jadi bisnis oleh-oleh juga nih Mm-mm, positioningnya di situ. mm-mm. Berarti kan udah lebih banyak menjangkau customer. Nah, dan mungkin sekarang juga akan semakin banyak menjangkau customer. Nah, ini channel pemasaran apa aja yang digunakan sama Pempe Almira nih? Terus apakah tadi juga dengan join event-event yang dimana banyak market yang pengen dijangkau sama Pempe Almira ini lewat channel yang seperti apa lagi sih Mbak untuk bisa apa ya orang tuh aware nih sama brand Almira, Pempe Almira? Kalau untuk channel sendiri sih kita belum banyak ya Mm-mm, Mbak. Saat ini memang kita masih fokus dari offline store aja. mm-mm, Paling kita cari awareness dari ya itu tadi kita ikut event, kita mm-mm, sering nempel di beberapa kegiatan mm-mm. media-media, di acara-acara TV, di acara radio, begitu. Oh iya, kemarin di Rans ya. Ya, kita ikut sauran kemarin. Itu diundang atau gimana Mbak ceritanya? Seru Iya banget. iya jadi memang dari sekitar 2 pekan sebelum Ramadan kita dapat undangan Mm-mm, untuk mengikuti, terus kita kirim company profile dan lain-lain sampai mm-mm. akhirnya kita dipanggil. Oke, luar biasa ya. Bahkan itu untuk masuk ke Rans aja kan mungkin sulit ya untuk beberapa Iya brand kuliner iya lainnya. Tapi alhamdulillahnya Pempek Almira dapat undangan dan bisa langsung ke sana. iya Teman-teman jadi alhamdulillah. lebih tahu nih, oh yang di Rans ya gitu. Iya iya. Nah, dari situ ada peningkatan yang signifikan nggak Mbak dari setelah ikut event di Rans kemarin? Mau dari sales atau Ada. enggak dari engagement di sendiri? Lebih ke engagement sih. Jadi mereka Mm-mm. jadi lebih konversinya itu memang sangat terlihat setelah kita ikut acara kemarin. Jadi sebetulnya gini, setiap kita ikut event, jadi Mm-mm. event pun kita memang agak pilih begitu Mm-mm. ya, karena kita tetap pengen di niche marketnya kita tetap dapat gitu Mm-mm. ya. Paling kita ambil event-event yang memang di J Expo, di apa, yang di BSD itu apa ya namanya? Aduh, kok jadi lupa ya. BSD. Hmm, apa ya itu Apa ya? namanya? Eh, eh, Apa ya? Pokoknya itu memang besar juga ya Mm-mm. seperti G Expo. Jadi Mm-mm. memang kita ngambil tempat-tempat event yang market kita ada di sana gitu Mm-mm. kan, di Mm-mm. Sarina, di Senayan Park begitu. Mm-mm. Jadi setiap pulang event kan kalau event itu kita tuh masih apa ya marketing jadul begitu Iya. ya Mbak. Kita masih bagi-bagi flyers gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi dari flyers yang mereka bawa pulang itu ya alhamdulillah selalu banyak yang nyangkut jadi customer akhirnya. Yang nyangkut ya. Nah, kalau Mm-mm. dari sosial media sendiri nih Mbak, untuk KOL influencer gitu itu gimana nih kalau di Pempek Almira? Kita pakai tapi memang belum Mm-mm. konsisten sih, belum rutin. Mm-mm. Mm-mm. Masih Iya, iya. kombinasi ya untuk strategi pemasarannya ya. Iya, Ada yang karena online dan offline. mm-mm, karena memang sepengalaman kita gitu, kita coba bandingkan saat kita pakai marketing yang offline Mm-mm. atau online, mungkin untuk kategori produk kita Mm-mm. saat ini ya, kita Mm-mm. lebih cocok di offline Mm-mm. begitu. Misal di sekitar Almira ini radius 5 kilometer dari kita itu kan banyak ada sekolah, Mm-mm. sekolah-sekolah besar begitu ya. Mm-mm. Ada masjid besar yang sering kedatangan ya ustadz-ustadz yang Ya. ternama lah begitu ya. Jadi Mm-mm. kita memang akhirnya support di sana. Jadi kita terima proposal untuk kegiatan-kegiatan mereka. Nanti di sana kita bisa open booth, kita bisa Mm-mm. bagiin flyer. Jadi Mm-mm. memang lebih ke sana sih saat ini. Oke.
Karena emang setiap produk dan brand itu punya apa channelnya masing-masing ya Iya, yang works iya, di brandnya ya, baik betul. itu offline atau online. Dan Pempek Almira ini di offline ya cocoknya ya Mbak ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, menarik nih. Tadi juga udah disampaikan, tapi udah apa namanya cukup banyak insight yang masuk nih buat teman-teman mungkin ya. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan langsung ke Mbak Nina, gimana strategi-strategi lainnya, atau mungkin ada yang penasaran nih pengen nanya produk dan lain-lainnya, boleh banget ditulis di kolom komentar atau di kolom question mark yang ada di bawah ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, kalau misalkan ada, saya ingin bertanya pertanyaan berikutnya ya Mbak ya. Oke. Oke, nah ini kan bulan Ramadan. Mm-mm, Udah di hari ke-18 ya, mm-mm, udah di tengah ya. Nah, ini tadi kan mungkin sibuk di pembuatan hampers juga iya. nih. Nah, strategi apa aja sih yang dari awal sebelum Ramadan dilakukan sama Mbak Nina dan tim Pempek Almira ini saat menghadapi perubahan perilaku konsumen di bulan Ramadan? Karena kan ada puasa juga, mungkin ada di situ maksudnya jadi pindah gitu untuk Iya, di iya, iya. apa namanya ya habit dan lain-lainnya. Nah, ini gimana nih Mbak sendiri menghadapi perubahan yang seperti itu? Oke. Kalau dari perubahan pasti ya, karena kan jam operasional kita juga lebih singkat ya di Ya. Ramadan gitu kan. Mm, Dan kita memang saat itu besarnya dari COVID begitu kan. Dari 2020 itu kita mulai naik begitu. mm, Jadi ada memang perbedaan perilaku yang sangat terasa ya untuk mm, kita. Jadi misalkan saat COVID di 2020, 2021 itu saat Ramadan seperti ini mm, penjualan hampers frozen kita itu Masya Allah luar biasa gitu kan. Jadi kadang kita kejar-kejaran nih untuk produksi gitu mm, kan. mm, Tapi ternyata mulai dari tahun lalu, dari 2023 sampai tahun ini, mm, itu ada penurunan tren, Mbak, oke. untuk di produk Mm, frozen. Mungkin mm, karena sekarang dine-in sudah boleh, begitu mm, ya. mm, Kita sudah jauh lah dari COVID, dari mm, ketakutan-ketakutan itu, begitu. Cuman kita nggak tinggal diam, dan saat customer mulai berubah kebiasaan, kita juga rubah nih strateginya nih, gitu kan. iya. Mm, mm. Iya, Harus ya. jadi jadi kita adakan sekarang hampers itu juga yang ready to Mm, eat, Mbak. mm. Oh, Yang ada. ada. Mm, Jadi mereka bisa saat mereka bukber, mereka bisa bawa mm, itu atau mereka bisa kirim langsung ke kerabatnya, ke rekannya yang untuk memang bisa langsung dinikmati saat buka puasa mm, mm, begitu. Jadi oh udahlah, nih frozen kayaknya orang udah mulai males nih masak sendiri gitu kan, udah banyak iya. dine in. Mm, Ya sudah akhirnya kita buat paket hampers yang ready to eat. mm. Dan ternyata sesuai ekspektasi itu bagus begitu. Bagus ya. Iya. Jadi tadi dari perubahan tren yang dimana 2020, 2021 itu justru banyaknya di Frozen, tapi sekarang Mm-mm. dengan perubahan apa namanya habit juga dari customer, akhirnya membuat Pempek Almira ini berinovasi lagi nih dari Iya. hampers yang biasanya frozen bikin hampers ready to eat. Iya betul. Oke, keren nih. Jadi kalau jadi pebisnis kuliner tuh terus muter otak ya Mbak ya. Iya, 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 iya. Kita emang harus sensitif ya sama perubahan gitu. Iya, terus gitu biar gimana caranya brand kita tetap jadi top of mind di masyarakat, di customernya masing-masing. Iya betul. Oke, 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 menarik nih. Oke, nah mungkin selanjutnya nih Mbak, gimana nih Mbak Nina ini melihat perkembangan bisnis pempek? Tadi kan udah ngeliat trennya nih dari tahun pas COVID sampai sekarang. Nah, ini untuk kedepannya bisnis pempek sendiri, Mbak Nina melihatnya seperti apa nih? Apakah masih besar nih peluangnya atau gimana nih Mbak? Oke, sebetulnya kalau pempek sendiri itu termasuk kategori bisnis yang memang sustain ya, Mbak. Mm-mm, mm-mm, Karena dari zaman dulu kita sampai sekarang pempek itu akan selalu ada begitu ya, ya, nggak tren-trenan begitu dan memang disukai sama semua umur begitu. Cuman mm-mm, yang kita jangan lupa dari pempek juga, kalau kita hanya mengandalkan, oke, kita produksi pempek, kita jual selesai,
ya itu juga akan usang ya pada masanya begitu. Jadi memang kita harus mulai memikirkan bagaimana empek-empek ini tetap bisa eksis, tetap bisa cuan begitu ya, dengan cara mungkin kita lebih menjadikannya tuh industri begitu Mbak. Jadi nggak hanya kita produksi, kita jualan di outlet. Itu tadi salah satunya kita mulai jadikan ini komoditi untuk coffee shop, untuk kafe-kafe begitu, yang akhirnya kita nggak harus mengandalkan orang yang datang ke outlet begitu. Oke, Uh-uh. keren banget nih. Jadi tadi ya dengan bisnis produk yang sustain itu jadi mungkin lebih mudah buat Mbak ya, Ya, iya, buat iya, Mbak. iya. Itu Mm-mm. udah modal banget tuh. Mudah banget, tinggal gimana caranya kita mengembangkan lagi tadi ya, Bisa kalau Mbak Nina bilang nggak bertahan sekedar gitu ya. bisa bertahan dan nggak cuman jualan terus nerima uang, nggak cuman gitu aja ya Iya, Mbak. iya. Oke, nah mungkin ini nih penasaran juga. Tadi kan hanya di Tangerang untuk outletnya ya. Mm-mm. Ada rencana untuk ekspansi nggak Mbak untuk bisnis pempek Almira ini dalam waktu tertentu? Ada, pasti ada. Cuman memang eh, kita sebetulnya ada rencana untuk dimitrakan ya pempek Mm-mm. Almera ini. Cuman memang Wah. sekarang masih dalam tahap yang kita mau proofing dulu nih di Mm-mm. kitanya nih gitu. Kitanya Mm-mm. mateng dulu, kitanya siap dulu. Insya Allah kita sedang persiapkan untuk kita bisa mitrakan selanjutnya. Oke, Jadi yang keren. di luar Tangerang pun bisa nanti dekat gitu menikmati pempek. Keren nih, luar biasa cerita memulai bisnis pempek dari Mbak Nina ya, dari awal mula pengalaman pribadi yang tadi alergi memakan pempek, pempek orang lain gitu kan, akhirnya tetap bisa menikmati dengan apa racikannya sendiri, akhirnya bisa dijual dan sekarang bisa besar ya, udah hampir 5 tahun jalan ya Iya, bisnisnya, keren alhamdulillah. banget. Oke, thank you banget Mbak. Mungkin ini terakhir dari saya. Dari teman-teman sepertinya belum ada yang bertanya juga sih Mbak. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, boleh banget ya, masih open question. Oke, nah ini terakhir dari saya. Boleh Mbak di-share dong tipsnya buat teman-teman nih. Apa aja sih yang harus dilakukan saat ingin memulai bisnis kuliner nih? Khususnya mungkin ini banyak juga nih teman-teman yang dari ibu rumah tangga seperti Mbak Nina Iya, iya. awalnya sekarang jadi womanpreneur gitu ya, dari jadi mompreneur. Nah, boleh di-share tipsnya apa saja yang harus dilakukan teman-teman biar bisnisnya bisa sustain sampai bisa lama nih seperti pempek Almira. Oke, kalau dari saya pribadi itu jangan pernah coba-coba deh. Karena saya pernah coba-coba dengan ya pendapat sendiri, tapi Mm-mm. ternyata begitu banyak energi dan banyak hal lah yang terbuang dari coba-coba itu. Jadi Mm-mm. kalau saat kita ingin, oke, saya mau berbisnis ini, belajarlah, Mm-mm. cari memang orang yang memang bisa untuk mendampingi kita untuk yang kita bertanya. Dan kalau untuk F&B sendiri, modal kita bisa bikin produk, modal kita bisa masak aja itu nggak cukup. Itu nggak cukup Nggak beneran. Jadi cukup. nggak cukup. Jadi saat kita bisa masak terus kita berpikir, Mm-mm. oh oke, kayaknya ini akan laris, ini akan Mm-mm. laku, ini akan besar. Mm-mm. Itu salah deh kayaknya, karena di F&B itu banyak sekali hal-hal yang menjadi komponen ya penentu kita bisa sukses atau enggak. Jadi enggak hanya di bisa masak. Mm-mm. Jadi saran saya terutama khususnya untuk ibu-ibu juga ya, kalau sudah bisa masak itu udah Mm-mm. modal utama yang keren, dan cari ilmunya, belajar sama orang yang tepat. Itu sih saran dari saya. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin jangan pernah coba-coba tanpa pengalaman ya Mbak ya, tanpa Iya, ilmu iya, yang iya, kuat. betul. Dan kita memang harus rajin riset, harus Ya. rajin jalan-jalan, rajin datengin bisnis-bisnis kuliner teman-teman kita yang lain. Mm-mm. Terus kita harus menjalin hubungan, Ya. pertemanan dengan mereka begitu. Karena dari situ kita banyak banyak dapat insight dengan Mm-mm. kita tukar pengalaman begitu. Betul ya. Jadi sering ngobrol nih sama teman-teman pebisnis kuliner lainnya ya. Iya, Meskipun iya, iya. produknya berbeda, tapi kan untuk insight bisa didapatkan dari mana aja ya Mbak ya. Iya, iya.
dengan mendengarkan sedekah ilmu Ramadan kayak gini juga ini luar biasa nih. Tadi udah banyak banget insight yang Mbak Nina sharing secara gratis nih. Mungkin ide-ide yang sebelumnya teman-teman belum terpikirkan Hmm, bisa langsung ATM nih. Oh ternyata bisnis kuliner tuh bisa dengan cara bisa. seperti ini. Iya, Oke, iya. keren banget. Ini menarik dan inspiratif ya cerita dari Mbak Nina ini berawal dari bisnis rumahan. Tadi Iya. Mbak Nina berhasil membawa bisnis pempek Almira ini secara profesional dan sudah bertahan lebih dari 5 tahun. Keren banget. Iya, iya, iya. Oke, Sumpah thank you banget Mbak Nina udah sharing ya terkait insight dari bisnis yang Mbak Nina jalankan. Sama-sama, Mungkin Mbak. nanti teman-teman kalau misalkan ada yang masih mau bertanya sambil nanti saya izin untuk menyampaikan sedikit informasi dari Foodies ya Mbak ya. Boleh, silakan. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya sambil saya bacain informasinya, boleh ditulis aja nanti saya bisa bacain after saya informasikan programnya Foodies. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman tadi udah nyimak dari Mbak Nina apa yang disampaikan sama Mbak Nina. Mungkin dari teman-teman juga ingin mulai membangun bisnis kuliner dengan produk yang sudah teman-teman tentukan nih mau seperti apa. Nah, Foodies juga mau menginfokan terkait program-program kelasnya Foodies yang sudah rutin dilaksanakan ya. Nah, di bulan Ramadan ini kebetulan runningnya tuh hanya online kelas aja. Nah, untuk offline class itu akan mulai kembali di after Ramadan. Itu ada workshop membangun bisnis kuliner dari nol. Ini sudah berlangsung batch ke-35 ya, yang sekarang dibuka ini batch ke-35. Itu lokasinya di Bandung, di Menara Asia Afrika nomor Jalan Asia Afrika nomor 133 sampai 137. Ini teman-teman yang di luar kota bisa langsung aja ke Bandung untuk belajar langsung bersama expert dan mentor dari Foodies Academy selama 4 hari di kelas membangun bisnis kuliner dari nol. Ini dari tanggal 24 sampai 27 April 2024. Nah, selain itu, Foodies juga punya kelas untuk manajer, level manajer dan supervisor di restoran dan kafenya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagai business owner seperti Mbak Nina yang pengen mentraining karyawan-karyawannya bisa langsung kirim aja ke kelas ini nih karyawan di level manager teman-teman ya untuk bagaimana menjalankan bisnis operasional kesehariannya seperti apa biar lebih ngerti dan biar business owner tuh nggak jadi chef everything ya officer ya jadi semuanya nggak Iya. dikerjain. Ini bisa teman-teman latih karyawannya di kelas ini. Nah, ini sama di Bandung, tanggalnya 15 sampai 17 Mei 2024. Selain itu, buat teman-teman yang pengen lebih menjangkau lebih banyak customer dengan strategi-strategi marketing, promotion, and sales, ini juga ada kelasnya ya, spesifik akan membahas terkait bagaimana strategi marketing. Ini sudah batch ke-7. Ini ada di Bandung juga sama, ini tanggalnya di 1 sampai 3 Mei 2024. Selain itu, ada juga kelas yang membahas spesifik Finance for F&B Business ya. Nah, ini juga di Bandung tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2024. Teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagramnya Foodies terkait kelas-kelas yang mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, nah selain tadi offline class, untuk online kelasnya, kalau kemarin tuh di bulan Ramadan awal-awal sudah running Foodies online class sama kelas setup bisnis. Nah itu hanya 2 hari aja, tapi sudah berlangsung. Tapi jangan khawatir, untuk online-nya Foodies punya sekolah bisnis kuliner yang dilaksanakan secara online. Ini sudah batch ke-6. Nah, batch kelimanya itu periode April sampai Juni, 3 bulan ya, sekolah bisnis kuliner 3 bulan. Itu sudah full seat. Nah, teman-teman bisa mengikuti yang batch ke-6 di bulan periode Juli sampai September. Jadi 3 bulan teman-teman akan sekolah secara online bisnis kuliner. Itu ada promonya juga nih ya. Biasanya di harga 3.500.000, tapi teman-teman di spesial Ramadan ini buat THR-an juga nih dari Foodies, promo THR ya. Nah, ini ada diskon 500.000 ya untuk kelas sekolah bisnis kuliner ini jadi di 3 jutaan aja. Teman-teman bisa investasi 3 juta untuk sekolah 3 bulan ya bersama mentor-mentornya Foodies. Nanti juga setiap bulannya akan ada sesi mentoring group nih sama expertnya Foodies, bisa ngobrol langsung.
Nah, terus selain tadi hemat 500.000, ada juga bonus yang akan dikasih sama Foodies, itu berupa e-course yang bisa teman-teman dapatkan ya. Nanti untuk detailsnya bisa ke CS-nya Foodies di nomor 0811 200979774. Ini saya sambil tulis ya. Oke. Nah, untuk link promonya sendiri nanti teman-teman langsung aja biar lebih mudah DM Instagramnya Foodies ingin klaim promo SBK atau Sekolah Bisnis Kuliner 6 di live Instagram sore hari ini. Oke, itu saja informasi dari Foodies terkait program-program yang akan berjalan di bulan depan. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi live-nya ya, tadi juga udah banyak ngobrol sama Mbak Nina terkait cerita memulai bisnis kuliner pempek. Mungkin dari Mbak Nina boleh disampaikan closing statement nih buat teman-teman Foodies. Oke, teman-teman Foodies yang baru mau mulai ataupun yang memang sudah berjalan, bisnis F&B mungkin tidak semudah yang kita bayangkan, tapi menarik dan seru untuk terus dijalankan. Oke. Oke, itu aja Mbak dari kita. Thank you banget Mbak Iya, Nina tadi sama-sama. insight-nya, terus closing statement-nya juga ya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Teman-teman mesti cari banyak insight dan juga banyak riset ya. Iya. Banyak belajar juga dimanapun. Seperti Mbak Nina nih yang berhasil membangun bisnis pempek ini dari nol, dari bisnis rumahan sampai akhirnya sekarang bisa sustain lebih dari 5 tahun ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kuliner yang sedang join live sore hari ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Nina atas waktunya Sama-sama. dan insight-nya. Makasih Semoga Mbak. sama-sama, semoga bisa menjadi pahala dan berkah nih untuk Mbak Nina, Amin khususnya ya. di bulan Ramadan ini, dan Pempek Almira bisa semakin sukses dan tadi ya rencana untuk membuka kemitraan bisa segera terwujud Amin, dan bisa amin, amin. ekspansi ke seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman kuliner juga bisa segera memulai nih, nggak bingung lagi. Tadi sudah mencatat insight-nya dari Mbak Nina. Semoga bisa diterapkan segera ya untuk bisnisnya bisa berjalan. Oke, nah terakhir Mbak, boleh kita dokumentasi online dulu? Oke. Oke, buat teman-teman mungkin ingin screenshot dan share, karena setelah ini untuk live-nya bisa teman-teman saksikan kembali di feeds-nya Foodies. Jadi yang kelewat jangan khawatir, nanti insight-insight yang tadi disampaikan Mbak Nina bisa di-rewatch lah di Instagramnya Foodies. Oke, kita pose dulu Mbak buat di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan sudah bisa ter-screenshot ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk klaim promonya dengan cara DM aja Instagramnya Foodies biar lebih mudah ya. Atau enggak di CS di nomor 081120097974. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Sedekah Ilmu Ramadan besok dengan narasumber dan insight yang berbeda. Sorry, besok tanggal merah ya. Iya. Jadi kita lanjut di hari Senin. Akan Oke. ada narasumber dari Ken Hot Bar. Nah, itu ya Wah. di-spill sedikit. Oke, sekali lagi thank you banget Mbak Nina. Iya, Izin sama-sama. saya live ya untuk Oke. live-nya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.